Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, celana panjang, celana pendek, rok, dan yang lain sebagainya. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Sandang atau pakaian merupakan kebutuhan utama manusia selain makanan dan tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuh dan menutup anggota tubuh, serta sebagai penunjuk identitas manusia. Pakaian terbuat dari bahan dasar yang berbeda-beda. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan daun, kulit pepohonan, dan kulit hewan sebagai bahan dasarnya. Kemudian memanfaatkan serat yang diperoleh dari kapas, bulu domba, dan ulat sutra. Bahkan sudah ada serat sintetis. Pada zaman dahulu, proses dan teknik pengolahan bahan dasar pun masih dilakukan secara sederhana, karena dibuat secara manual. Untuk daun, cukup dijemur hingga kering, sedangkan bahan dari kayu cukup dipukul-pukul hingga tipis. Bagaimana dengan kulit hewan? Cukup direndam dan dikeringkan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, proses pengolahan bahan dasar pakaian juga mengalami perubahan. Semuanya dilakukan dengan cara modern. Dari bahan-bahan dasar tadi, diolah menjadi serat. Kemudian, serat dibintal menjadi benang. Ditenun menjadi kain. Selanjutnya, kain diolah menjadi pakaian dengan berbagai cara dijahit. Yang pertama, bisa dengan menggunakan tangan, bisa menggunakan mesin jahit yang digerakkan kaki, dan bisa menggunakan mesin jahit modern. Hai teman-teman, sekarang perhatikan jenis-jenis pakaian berikut ya. Ketika bersekolah, murid menggunakan seragam sekolah, bahannya terbuat dari kain katun. Ketika tidur, menggunakan piyama yang nyaman. Jenis pakaian olahraga menggunakan kaos katun yang menyerap keringat. Pakaian rumah juga bisa untuk bermain. Pakaian hangat digunakan saat udara dingin. Dan pakaian pesta menggunakan bahan kain seperti sutra yang mengkilap.
Seperti yang telah dibahas di awal tentang pakaian, salah satu kewajiban kita terhadap pakaian adalah melipatnya. Apakah hanya pakaian saja yang bisa dilipat? Tentu saja tidak, karena bangun datar juga bisa dilipat. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang simetri lipat dan putar pada bangun datar. Sebelum mempelajari simetri lipat dan putar pada bangun datar, apa kalian masih ingat apa saja macam-macam bangun datar? Ada persegi panjang, lingkaran, dan apa lagi ya? Baiklah, yuk kita pelajari bersama-sama. Sekarang mari kita membuat sumbu simetri dan simetri lipat bangun persegi panjang. Oh iya, tadi ada pertanyaan. Buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Kamu tahu, garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian sama besar disebut sumbu simetri. Seperti ini ya? Ya, betul. Setelah tadi kita belajar simetri lipat, kita lanjut belajar tentang simetri putar. Yuk ikuti langkah-langkahnya. Bagaimana, kamu sudah paham belum? Oke, agar lebih paham, kita perhatikan video berikut ini.
Kita akan belajar gerakan tari. Tapi sebelumnya kalian harus tahu apakah itu tari? Ya, tari adalah gerakan anggota tubuh yang berirama. Dan gerakan tari memiliki dua macam. Yang ke satu adalah gerakan kuat dan yang kedua adalah gerakan lemah. Apa saja contoh gerakan kuat dan lemah tangan saat menari? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah mengangkat tangan. Yang kedua, menurunkan kedua tangan. Yang ketiga, merentangkan kedua tangan. Yang keempat, memutar pergelangan tangan. Dan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Dan yang terakhir, yang keenam, bertepuk tangan. Itulah gerakan tari kuat dan lemah. Setiap tarian memiliki gerakan yang berbeda. Dan setiap daerah memiliki tarian serta makna. Nah, contoh tari Pontanu yang berasal dari Sulawesi Tengah memiliki arti menenun. Mari kita lihat video tari Pontanu. Dalam tarian Pontanu terdapat beberapa gerakan. Yang pertama, gerakan memintal kapas, yaitu posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri dalam hitungan 8 kali 1. Dan yang kedua, gerakan menenun 1. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah. Lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan 8 kali. Gerakan ketiga yaitu gerakan menenun kedua. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki. Lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. 8 kali 1 hitungan. Gerakan keempat adalah gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah, kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan, 8 kali 1 hitungan. Setelah kalian mempelajari gerakan tari, sekarang kalian akan mempelajari keberagaman pekerjaan. Tapi sebelumnya kalian harus tahu apa itu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat banyak perbedaan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Pernahkah kalian memperhatikan pakaian yang digunakan oleh dokter dan guru? Dokter dan guru menggunakan pakaian yang berbeda, bukan? Dan pakaian tersebut disebut dengan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian tanda pengenal suatu profesi atau pekerjaan.
dan setiap orang senang menggunakan pakaian profesi. Untuk memakai pakaian profesi, kita harus mempunyai cita-cita. Kalian pasti memiliki cita-cita. Apakah cita-cita kalian? Setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda, bukan? Dan kita harus saling menghargainya. Sikap apa saja yang harus dihindari dalam keberagaman? Pertama, iri kepada orang lain. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, tidak menghargai keberagaman. Dan yang keempat adalah malas menghargai orang lain. Sikap dan perilaku yang baik dalam keberagaman adalah sikap toleran. Dengan sikap toleran akan tercipta kerukunan. Sikap toleran merupakan pengamalan sila kedua. Kali ini tugasnya adalah tuliskan cita-cita 10 orang temanmu. Kamu bisa bertanya temanmu melalui WhatsApp. Tugas selanjutnya, tuliskan 2 nama tarian tradisional yang menggambarkan kegiatan menenun. Selamat mengerjakan. Satu hitungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelum kita belajar, mari kita awali membaca basmalah.